warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Andi Sulastira Yuningsi, NIM 1054211041118. Nah, di sini saya akan melakukan teknik penilaian fotoradiologi yang dimulai dari foto BNO, kemudian foto di MD atau foto barium mil, kemudian kita lakukan penilaian juga pada foto barium enema atau colon in loop. Nah, yang pertama itu kita lakukan penilaian foto pada foto BNO. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi di sini saya akan melakukan penilaian pada foto BNO di mana kita periksa identitas pasien yang di dalamnya berupa nama, umur, dan jenis kelamin. Kemudian kita periksa apakah ada marker pada foto tersebut atau tidak. Di sini saya lihat ada marker yaitu ada marker yaitu R atau ada marker yaitu R atau bagian kanan. Nah, kemudian kita pasang foto pada light box seolah-olah penderita berada di depan kita. Lalu kita nilai jenis foto dan posisi dari foto tersebut. Di sini jenis fotonya itu jenis foto BNO, kemudian posisinya itu supine atau abdomen AP. Kemudian kita lihat apakah foto tersebut sudah layak digunakan untuk pemeriksaan atau tidak. Di sini kita lihat syaratnya yaitu foto BNO harus terlihat dari kedua diafragma sampai ke simfisis pubis. Nah, di sini saya melihat foto ini sudah sesuai dengan syaratnya. Nah, kemudian kita lakukan penilaian terhadap distribusi udara pada abdomen, apakah ada obstruksi atau udara sampai ke distal. Nah, di sini pada pemeriksaan foto BNO ini sudah ada distribusi udara yang sampai ke kolon distal, yaitu terdapat pada bagian kolon sigmoid dan udara pada rektum. Dan juga pada foto BNO ini dia tidak terlihat adanya tanda-tanda obstruksi pada usus. Nah, kemudian selanjutnya kita identifikasi kelainan-kelainan yang ada pada foto ini, atau kita identifikasi apakah adanya gambaran seperti herringbone, kemudian kita lihat juga apakah ada air fluid level, kemudian kita lihat juga apakah ada tanda-tanda distensi pada usus, apakah ada udara bebas pada subabdomen. Nah, di sini saya tidak melihat adanya herringbone dan saya tidak melihat adanya air fluid level, tidak ada udara pada subdiafragma, tidak ada distensi usus. Kemudian dapat disimpulkan bahwa dari foto BNO ini tidak ada kelainan. Nah, kemudian kita lakukan penilaian pada psoas lain, dan bagian kiri dan kanan, dan preperitenoid lain bagian kiri dan kanan. Nah, di sini kita lakukan penilaian. Di sini kita lihat bahwa bagian psoas lainnya itu dia berbatas tegas dan simetris pada bagian sisi kiri, sedangkan bagian sisi kanan itu dia tidak terlalu terlihat tetapi ada. Nah, kemudian preperitonealnya fat line-nya itu di sini terlihat yaitu seperti dalam bentuk radiolucent. Nah, di mana preperitoneal itu merupakan suatu jaringan lemak yang terletak di bagian lateral dari abdomen. Nah, kemudian di sini saya perlihatkan dulu bagian psoas lain di sebelah kiri. Ini bagian psoas lain di sebelah kiri. Nah, setelah itu ini preperitonealnya atau peritenoid fat line-nya di sebelah kiri. Begitu pula di bagian sebelah kanan, di sini kita bisa lihat. Nah, setelah itu kita periksa juga tulang-tulang yang ada di sini, yang ada pada foto, apakah ada fraktur, apakah ada kelainan. Di sini saya lihat tulang-tulangnya itu intak. Kemudian kita lihat
tulang lumbalisnya apakah normal atau tidak. Di sini saya lihat normal. Di sini sudah ada lumbalis dan sakralisnya. Lumbalisasi dan sakralisasinya. Nah, kemudian kita berikan kesimpulan atau kesan pada gambar ini. Nah, di sini kesimpulannya pada foto BNO ini dapat disimpulkan bahwa tidak ada kelainan atau dalam keadaan normal. Nah, setelah itu kita lakukan pemeriksaan pada foto yang kedua, yaitu foto MD atau foto barium meal. Nah, di sini kita lakukan hal yang seperti tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya akan melakukan pemeriksaan identitas pasien yang berupa nama, umur, dan jenis kelamin. Kemudian kita lakukan pemeriksaan ada tidaknya marker pada foto yang akan dinilai. Kemudian kita pasang foto tersebut pada lightbox seolah-olah berada di depan pemeriksa. Nah, kemudian seolah-olah pasien berada di depan pemeriksa. Kemudian kita nilai jenis foto dan kemudian kita nilai juga posisi pasien berdasarkan posisi kontrasnya, apakah dia supine, apakah dia prone atau erect. Nah, di sini jenis fotonya itu adalah barium meal dan posisinya itu dia AP atau supine. Nah, kemudian kita lakukan penilaian pada bagian mukosa gaster dan duodenum apakah ada filling defect ataupun additional shadow. Nah, di sini yang terlihat pada gambar MD ini atau barium meal ini yang terlihat hanyalah bagian mukosa dari duodenum. Nah, di sini kita perhatikan mukosa dari duodenum, kita lihat apakah ada filling defect-nya atau additional shadow. Nah, di sini saya melihat adanya filling defect pada foto ini, di mana mukosa duodenum ini tepinya irregular dan filling defect ini biasanya menjadi penanda bahwa adanya massa atau tumor yang bersifat ganas. Nah, di sini saya tunjukkan bagian yang mengalami kelainan. Ini di sini tepi mukosa dari duodenumnya itu irregular. Kita bisa lihat di sini. Nah, kemudian kita berikan kesimpulan atau kesan dari foto ini. Nah, kesimpulan atau kesan dari foto ini adalah merupakan karsinoma duodenum. Nah, selanjutnya kita lakukan pemeriksaan yang terakhir, yaitu pemeriksaan foto colon in loop. Nah, ini foto colon in loop yang terbagi menjadi dua bagian foto. Foto pertama dan foto kedua. Nah, di sini kita lakukan hal seperti tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Kita periksa identitas pasien yang berupa saya akan memeriksa identitas pasien yang berupa nama, umur, dan jenis kelamin. Kemudian kita periksa apakah ada marker atau tidak pada foto yang akan dinilai. Kemudian kita pasang foto pada lightbox seolah-olah penderita atau pasien berada di hadapan kita. Kemudian kita lakukan penilaian pada foto ini, di mana kita nilai bagaimana posisi fotonya dan kita juga nilai bagaimana jenis fotonya. Di sini pada bagian foto pertama itu dia dalam jenis foto barium enema dengan posisi foto supine. Kemudian foto kedua itu dia oblik kanan. Jenis fotonya itu adalah barium enema.
Kemudian kita lakukan penilaian pada posisi kontras dari foto ini sampai di mana. Nah, pada foto pertama, posisi kontrasnya itu kita dapat lihat berawal dari rektum, kemudian sampai ke kolon, kemudian ke kolon descendant, kemudian sedikit pada kolon transversum. Nah, di sini kemudian kita lakukan penilaian pada mukosanya, haustranya, incisura, dan kaliber lumen kolonnya, apakah ada filling defect atau additional shadow. Nah, di sini saya lihat adanya penyempitan lumen dari kolon sigmoid ke kolon descendens. Di sini juga kita dapat lihat bahwa haustranya itu menghilang pada bagian kolon transversum. Di sini kita dapatkan ada seperti tanda seperti adanya kelainan, yaitu sawtooth appearance. Nah, setelah itu kita nilai di sini tulang-tulangnya, apakah dia ada fraktur, apakah ada intak, atau apakah ada kelainan lainnya. Nah, di sini dalam penilaian tulangnya itu dia dalam keadaan normal karena di sini ada lumbalisnya dan ada sakralisnya. Nah, kemudian saya akan menunjukkan di sini bagian yang dikatakan sebagai sawtooth appearance. Nah, di sini terjadi penyempitan lumen, lalu haustranya menghilang, lalu di sini ada yang dinamakan sawtooth appearance ini. Nah, selanjutnya kita lakukan pembacaan pada bagian foto kedua, di mana kita lakukan pembacaan pada foto kedua, yaitu bagaimana posisi kontraksinya, dia sampai di mana. Nah, di sini posisi kontraks dari foto kedua itu berasal hampir sama dengan foto pertama, yaitu dari rektum, kemudian ke kolon sigmoid, lalu ke kolon descendens, lalu ke transversum, lalu ke sepertiga kolon bagian distal dari ascendens. Nah, kemudian di sini kita nilai bagaimana, apakah ada kelainan pada foto ini atau tidak. Nah, di sini saya pada foto kedua ini saya melihat seperti adanya peradangan atau proses inflamasi pada kolon, di mana pada gambar ini kita bisa lihat adanya penyempitan pada lumen pada kolon yang dimulai dari kolon sigmoid sampai ke kolon ascendens. Itu penyempitan lumennya pada kolon, dan di sini kita juga dapat lihat haustranya itu tidak ada atau menghilang. Kemudian kita lihat juga ada ulcerasi pada beberapa daerah di kolon descendens. Nah, kemudian setelah itu kita nilai juga tulang-tulang yang ada pada gambar kedua, apakah terjadi fraktur, apakah terjadi kelainan-kelainan lainnya, apakah ada patah atau tidak. Di sini saya lihat tulang-tulangnya itu intak atau normal dan tidak ada fraktur. Nah, kemudian kita membuat suatu kesan atau kesimpulan dari foto pertama dan foto kedua, di mana foto pertama dan foto kedua itu memiliki tanda seperti adanya penyempitan lumen dan tanda-tanda lain yang menjadi petunjuk bahwa kedua foto tersebut akan terjadi penyakit seperti kolitis ulceratif, di mana kolitis ulceratif itu mulai dari kolon sigmoid sampai ke kolon ascendens yang
biasa juga disebut sebagai pankolitis. Dan di sini, juga tidak, kita dapatkan, additional shadow pada kedua foto. Di sini tidak didapatkan additional shadow. Baiklah, pemeriksaan penilaian foto radiologi radiologi telah selesai. Mungkin cukup sekian yang saya dapat sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.